terlalu kasar. Juga apa? Salah pula. Walaupun saya katakan Bapak Ibu dalam pelajaran kita pertemuan pertama ya, komunikasi menjadi salah satu sarana yang paling efektif dan juga paling produktif menuntaskan, menyelesaikan setiap konflik. Tapi seringkali komunikasi itu sendiri bisa menjadi sumber konflik, sumber masalah. Karena kenapa? Cara menggunakan komunikasi itu salah, buruk, bahkan cenderung kasar. Akibatnya apa? Konflik. Sebuah penelitian atau sebuah riset menjelaskan bahwa kesulitan semantik, semantik itu artinya memahami makna kata, ya, dalam berkomunikasi itu bisa melahirkan konflik. Ya, kok cara komunikasi pemimpin, pendeta, ya, direktur, komisaris yang super super kasar, itu pasti menyakiti orang-orang yang dipimpin atau juga jemaatnya atau juga karyawannya, walaupun karyawannya digaji dengan gaji yang besar, yang berujung pada keputusan apa? Meninggalkan gereja itu atau juga meninggalkan usaha perusahaan itu. Dan itu banyak terjadi. Bapak Ibu, ada satu kasus yang hari-hari ini dalam proses penyelidikan polisi. Kasusnya Mas Agus yang disiram matanya dengan air keras. Di mana kasusnya itu sekarang adalah banyak orang yang kasih sumbangan dana sampai di atas 1 M. Tapi rupanya si Agus ini justru tidak memakai dana sumbangan itu untuk pengobatan, tapi dipakai untuk lain-lain. Maka donatur pada marah. Jadi heboh kan kasusnya. Lalu orang menyelidiki lebih jauh. Sebenarnya apa sih sebabnya orang ini sampai disiram pakai air keras, air aki? Maka muncul ke permukaan kesaksian dari orang yang menyiram wajahnya si Mas Agus ini. Yang notabene adalah karyawannya, anak buahnya. Ditanya oleh polisi, kenapa kau siram dia? Dia tidak berikan kamu pekerjaan. Oh, ya, saya tahu, Pak. Tapi ada alasan saya kenapa saya harus saya siram mukanya bukan pakai air putih, air aqua, apalagi Coca-Cola atau Fanta, tapi air aki. Alasannya tahu Bapak Ibu. Karena seringkali si Mas Agus itu memakai kata-kata yang kasar, buruk, brutal. Dan rupanya itu sudah terakumulasi dalam diri karyawan bertahun-tahun. Maka muncul rasa kesal dan marah. Maka diekspresikan itu dengan menyiram muka si Mas Agus itu dengan pakai air keras. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Artinya apa? Seorang karyawan digaji yang sangat-sangat besar luar biasa. Tapi kalau cara berkomunikasi pemimpin kasar dan salah, hati-hati. Suatu saat karyawan kita itu bisa saja melakukan satu tindakan yang brutal seperti yang dialami oleh Mas Agus tadi. Maka hari-hari ini semarak. Subur kita lihat ada kasus-kasus penyiraman pakai air aki. Itu tidak lain tidak bukan latar belakangnya apa? Cara komunikasi yang kasar, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu para pengusaha, hati-hati loh ya. Jangan kita menganggap, wah saya kan gaji dia, suka-suka gue dong. Mau ngomong kasar ke, mau ngomong buruk ke, mau ngomong kebun binatang, enggak bisa begitu Bapak Ibu. Kasus-kasus yang saya katakan yang tadi, misalkan Mas Agus tadi bisa terjadi ke kita, kalau kita pakai mindset yang salah. Lalu bagaimana dengan dunia pelayanan? Gereja, sama. Kalau pendetanya, ibu pendetanya, cara berkomunikasinya buruk, kasar, dan brutal. Coba, pasti nggak ada jemaat yang tertarik untuk kita gembalakan. Itulah yang menyebabkan seringkali hilangnya, pindahnya jemaat itu sebenarnya bukan karena faktor luar. Maksudnya apa? Orang lain menarik-narik, enggak. Tapi kadang-kadang karena kenapa? Orang dalam sendiri kok.
Yang menjadi sebab musabab jemaat itu hilang, pindah ke tempat yang lain. Karena cara berkomunikasi pendetanya kasar. Kadang-kadang sih Pak pendetanya halus. Nah, yang lebih galak, yang lebih kasar cara komunikasinya biasanya biasanya siapa? Ibu pendetanya. Melebihi daripada Pak pendeta. Ya jemaat lah. Akhirnya Pak pendeta bingung. Oh, saya rasanya ramah sama semua jemaat saya. Ya, halus dalam berkomunikasi. Gitu. Kok kenapa ya? Bertambah minggu, makin berkurang orang datang. Selidik punya selidik, kusut punya kusut. Yang menjadi biangker. Dan kasus-kasus seperti itu banyak saya temukan loh Bapak Ibu. Tapi pendetanya halus, ramah, super ramah pula. Baik hati, hati ya. Tetapi seringkali kebaikan Pak Pendeta dihancurkan oleh istri sendiri. Lewat kata-katanya yang kasar. Sehingga apa yang sudah dibangun oleh Pak Pendeta bubar dan hancur. Nah, untuk para ibu-ibu tolong diperhatikan ini ya. Alkitab katakan kan ibu-ibu kan penolong ya, bukan perongrong kan. Tolong dipergunakan posisi sebagai penolong itu. Dengan cara, ya, apa yang sudah dibangun oleh suami didukung. Dengan cara apa? Perlakukan, layani, berkomunikasilah dengan mati itu dengan lemah lembut. Ini penting loh Bapak. Ya, ibu-ibu ya. Mungkin maksud kita baik menyampaikan sebuah pesan itu. Tapi cara kita menyampaikan maksud yang begitu baik dan mulia itu, kalau caranya salah, maka maksud yang baik itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang kita tuju. Karena caranya salah. Maka seringkali saya katakan, pesan yang begitu penting, mahal, dibutuhkan banyak orang. Contohnya misalkan firman Tuhan. Tapi kalau kita cara mengkomunikasikannya pakai bahasa yang kasar, pesan yang baik dan indah tadi tidak sampai ke mereka. Karena yang mereka tangkap itu adalah cara kita berkomunikasi yang kasar tadi. Maka perlu kita perhatikan. Jangan hanya isi pesannya yang penting. Tapi cara mengkomunikasikan pesan itu juga penting. Saya jadi ingat. Ada seorang pendeta kalau ya orang katakan dia pendeta besar lah ya. Ya, banyak jemaatnya sakit hati. Apalagi kalau masih punya anak kecil. Karena setiap kali kalau Pak Pendeta ini khotbah, dia paling tidak suka kalau ada anak kecil yang ikut dibawa dalam ibadah umum, apalagi waktu dia khotbah. Dia nggak suka. Tiba-tiba ada sebuah keluarga nih. Rupanya dia baru pertama kali ibadah di gereja itu. Belum tahu ya aturan Pak Pendeta besar ini Bapak Ibu. Rupanya keluarga ini kan masih baru ya. Istrinya juga baru melahirkan. Maka karena baru melahirkan, artinya sudah selama 9 bulan kan tidak pernah ke gereja. Maka keluar rumah tangga baru ini semangat sekali ingin ke gereja. Maka mereka pilihlah gereja si Pak Pendeta besar ini nih. Namanya bayi yang masih berumur 1 bulan Bapak Ibu. Tiba-tiba nangis. Pas lagi si Pak Pendeta di khotbah. Waktu bayi itu nangis, Pak Pendeta itu marah dari mimbar. Dengan mengatakan, datang kau, keluar kau, keluar kau. Mau anakmu, keluar. Diusir. Keluarga ini
dengan membawa anaknya keluar. Karena bagi si oknum pendeta ini, kehadiran anak itu menjadi pengganggu. Bapak Ibu, apa akibatnya? Bukan hanya keluarga itu tidak pernah lagi datang untuk selama-lamanya, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah lama beribadah di situ, eksodus, tidak tertarik lagi gereja di tempat itu. Yang disampaikan kan penting, benar, baik, firman Tuhan kan. Tapi cara. Kalau kita kembali ke Alkitab, Tuhan Yesus justru mendorong supaya para murid-muridnya jangan coba menghalang-halangi anak-anak kecil itu untuk datang kepada dia. Itu ditata dalam Injil. Dan Tuhan Yesus sampai menjadikan kehadiran, kerinduan anak-anak kecil yang datang menghampiri dia menjadi pembelajaran bagi para murid. Dengan Tuhan Yesus mengatakan, kau harus punya hati seperti anak kecil. Berbanding terbalik dengan oknum pendeta tadi. Dia sangat tidak tertarik dengan anak kecil. Maka bagi saya dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan. Karena kalau dia hamba Tuhan, dia harus mengingat bagaimana pola Tuhan Yesus memperlakukan anak kecil. Saya Bapak Ibu, kalau ada anak kecil yang nangis pas saya lagi ikut, bagi saya nggak ada masalah. Bahkan saya senang. Mungkin anak itu belum paham. Belum paham. Tapi saya yakin Alkitab katakan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka kehadiran anak Bapak Ibu jangan kita anggap menjadi masalah. Waktu kita berkhotbah, jangan. Maka untuk itulah sebenarnya ada kelas-kelas sekolah minggu, batita, balita, ada kan Bapak Ibu? Bagus juga. Tapi kalau nggak ada kelas-kelas itu, akhirnya mungkin orang tuanya membawa anak di ibadah umum. Sekaligus juga ujian buat kita para hamba Tuhan. Bagaimana kita tetap konsisten, fokus menyampaikan firman Tuhan tanpa merasa terganggu. Maka Amsal 25:15 mengingatkan masalah cara berkomunikasi. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Artinya Bapak Ibu, dalam berkomunikasi itu harus diserta-mertai juga, harus diikuti juga dengan pemilihan kata kalimat yang baik. Ya. Juga yang didasari oleh kasih serta kesabaran. Maka kalau ini kita praktekkan, maka tidak perlu ada banyak konflik dalam pelayanan kita. Jadi saya sudah ceritakan tadi, oknum Pak Pendeta tadi menjadi sumber konflik kan dia bagi jemaatnya rugi sendiri dan bahkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Ini menjadi perhatian buat kita, sama juga bagi Bapak Ibu yang bekerja di dunia usaha dan bisnis. Bapak Ibu, oke, orang itu kita gaji, orang itu bawahan kita, tapi jangan lupa mereka juga punya perasaan. Sama seperti kita punya perasaan. Kalau kita dimaki-maki orang, pasti juga kita nggak terima kan Bapak Ibu. Walaupun kita digaji 1 M setiap bulan. Sama. Orang yang kita gaji 2 M mungkin 1 bulan. Kita maki-maki. Mereka juga punya perasaan. Jangan sampai terjadi kasus seperti penyiraman air keras terhadap kita. Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan cara yang benar. Bahkan sudah banyak kasus yang kita temukan. Karyawannya membunuh atasannya. Membunuh bosnya yang menggaji di tiap bulan. Karena kenapa? Cara berkomunikasi atasannya sangat begitu kasar. Sangat begitu brutal. Itu udah banyak kasus itu. Sengaja itu Tuhan pertontonkan di hadapan mata kita. Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti Roma 8 dan 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam mendatangkan kebaikan buat kita. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita soalnya menjadi warning, peringatan dari Tuhan. Jangan sampai kamu ikuti cara berkomunikasi yang kasar dan salah seperti ini ya. Kalau kamu tidak mau mengalami seperti yang dialami oleh orang ini.
Kita harus bisa menangkap itu bagian daripada konfirmasi.